Yuk kita pindah ke akun sebelah, yuk. Kita pindah ke akun sebelah. Ada yang gimana ya harus ngomongnya ya? Kok sensitif banget sih? Sensitif banget. Harus ngomong gimana ya? Sensitif banget deh. Sensitif banget tadi kena ini lagi, kena tegur. Makanya gue metongin. Gimana ya ngomongnya ya? Nyalain pengaturan AI-nya, Mam. Coba nyalain fansnya Ami. Nyalain pengaturan AI-nya. Di mana sayang konten yang dihasilkan AI? Itu ya konten yang dihasilkan AI ya, itu kali ya. Itu ya saya, konten yang dihasilkan AI ya. Pinter mereka. Iya, gue nggak ngerti gimana mau ngomong gue nih caranya. Fans Ami udah, coba gue nyalainnya. Itu ya, berarti nyalainnya. Gue gak ngerti bagaimana cara ngomongnya ya. Oh, jadi gak gampang kena PL. Oh gitu ya. Oh oke, sudah gue iniin dihasilkan AI. Oh, kemarin ketemu Bunda tuh ya. Yang mana bang itu? Bang apa? Oh gitu ya. Oh iya, gue bingung gue ngomong apa. Soalnya dari tadi malam gue tahan-tahan emosi gue. Yang meluk Bunda. Oh, makasih. Iya, waktu di PN, Mam. Oh, iya. Makasih, sayang. Oh. Ya udah aku nyalain saya. Oh, gitu ya. Aduh. Ini sekarang berarti gue ngomong bisa dong. Udah bisa ngomong nih berarti gue ya. Iya, fans Ami udah bisa ngomong gue ya. Terima kasih infonya buat Bunda. Makasih ya, sayang. Ini kakak, ini kakak, hai kakakku sayang. Fans Ami, udah bisa ngomong gue sekarang. Oh, oke. Oh gitu, pantes gue baru mangap. Iya, maksudnya gue gini loh. Ya, kita ulang lagi ya. Dia ngomongin kita aja. Oke lah, ngomongin kita terserah banyak, tapi yang kalau yang lu lihat logika, oke, kita tidak masalah. Logika yang lu tampilkan, misalnya lu bilang, oh Niki cerewet, oh Niki begini, oke, nggak masalah buat kita. Silahkan kalian omongin. Tidak ada larangan juga, siapapun mau ngomongin Nikita Mirzani silahkan ya. Tapi jangan gosip. Ya, jangan gosip, apalagi seorang ibu kandung dari Nikita Mirzani yang lu fitnah. Bukan gosip lagi, lu fitnah ibu kandung yang sudah nggak ada. Ibu kandung aja yang masih ada lu fitnah, itu aja kita udah kesel. Apalagi yang sudah tidak ada dan lu tidak mengenal dan lu tidak tahu. Gosip nggak apa-apa, tapi jangan bahas orang tua, keluarga dong. Iya, lu bilang misalnya Nikita Mirzani cerewet, Nikita Mirzani terlalu lantang, silahkan. Mungkin pun Nikita pun nggak masalah. Oke, anaknya aja kita tegur, anaknya aja kita omongin, emaknya marah. Ini emaknya yang udah nggak ada, yang udah lama nggak ada, ya. Seorang ibu yang udah lama nggak ada, jangan sampai juga emak gue digituin ya. Habis. Gue datengin, sempat emak gue digituin, gue datengin. Gue kejar kemanapun akan gue kejar jika emak gue digituin. Apalagi seorang Nikita Mirzani yang ada di dalam, yang nggak bisa mengejar elu, emaknya lu gituin. Hah? Seorang ibu yang udah nggak ada, yang gak kenal lu, dan lu juga kenal dia.
Gimana lu minta maafnya nanti? Hah? Ibu itu nggak bersalah apa-apa, nggak tahu apa-apa. Gue ngebayangin andai kata mama gue, ibu gue, mama gue juga digituin. Sakit banget. Apalagi misalnya nih kita tahu dia lagi di dalam, dia nggak bisa membalas elu, dia nggak bisa ngatakan apa-apa, lu bilang dengan jelas, lu bilang, tolong tisu. Mami kalau sebut nenek enggak ini. Thank you. Gila lu, keterlaluan sih lu. Nyebutin orang yang sudah nggak ada. Gue rasa kalian pun ingat, kalau ingat mama kalian udah nggak ada digituin. Mau kemana tuh minta maaf? Mau apa ya? Aku tadi masuk nggak ada VT-nya. Ketar-ketir dia. Nggak pakai, mungkin dia dibayar krim, nggak pakai ini ngomongnya. Jelas banget. Dan dia nggak sadar dia sudah direkam. Coba. Bagaimana sakit hatinya seorang Nikmir di dalam. Mamanya udah nggak ada sebut gitu. Laporkan ya, cari pun siapa yang nyuruh. Nanti dia akan kelihatan siapa yang nyuruh dia ngomong. Nggak ada saringan lu ngomong. Nanti akan kelihatan siapa yang nyuruh lu ngomong. Pansos ini udah nggak pansos lagi sayang, udah nggak lucu. Kalau mau pansos silahkan, dengan berbagai macam lu pansos silahkan, nggak masalah. Tidak ada juga larangan pansos, tidak ada juga undang-undang yang melarang pansos, silahkan. Lu mau pansos, lu panjat orang silahkan, tapi lu pakai logika ngomongnya, ya. Jangan lu bawa-bawa keluarga, apalagi keluarga yang udah nggak ada. Keluarga yang ada aja lu bawa-bawa, kita akan marah. Gimana keluarga yang udah nggak ada? Good day, thank you sayang. Ya, mau pansos nggak ada, kebanyakan yang mau pansos nggak apa-apa. Simbolis mutualisme aja, nggak masalah. Kena lu nanti. Ayo bun, prosesnya bun. Iya deh, betul. Aku mau ngomong sama Bang Fahmi, aku akan kasih videonya. Karena gue lihat udah di luar Nurul, di luar logika gue, ya. Di luar logika gue, bisanya lu kepikiran mamanya yang udah nggak ada. Itu sih, sampai gue nggak tidur loh. Gue tadi malam tuh mau let tapi tengah malam, ya. Dia nggak, saking sayangnya kita sama mama kita. Aku aja masih daster mama aku aja yang udah robek-robek, yang udah bolong-bolong, tetap aku pakai. Aku lihat juga seorang Nikita Mirjani juga begitu sayangnya sama ibunya, dia juga memakai daster mamanya walaupun meskipun bolong-bolong. Coba, mama kita tuh nggak salah apa-apa sayang. Kalau kita yang salah, kita yang diomongin. Jangan mama kita yang udah nggak ada. Tahu nggak? Saking sayangnya kita sama mama kita. Aku pun memakai daster mamaku, walaupun dasternya udah bolong-bolong, udah robek-robek. Aku tetap memakai masker dasternya. Nikita Mirjani pun memakai daster mamanya, saking sayangnya sama mamanya. Sekarang aja dia di dalam, lu hina mamanya. Gimana kalau dia tahu terpukulnya perasaannya? Lu kan perempuan ya, lu seorang ibu ya, Mbok ya. Lu seorang ibu ya. Masa lu nggak ada hati sih? Lu kan seorang ibu ya. Ya, atau lu bukan seorang ibu? Oke lah, bukan seorang ibu, tapi lu seorang perempuan kan. Andai kata anak lu yang menghina lu waktu lu udah nggak ada, gimana perasaan lu? Ingat nggak lu? Kita ada di dalam agama kita, orang yang meninggal jangan dibawa-bawa, akan bolak-balik dia, kasihan, dia sudah di alam lain. Lu bawa-bawa dan lu hina, giling lu, bener-bener lu. Ampun deh, gue bukan manusia gue rasa. Domi, iya sayang, bukan manusia gue rasa. Bunda boleh kan? Iya. Aku kalau soal anak, soal mama nggak bisa aku deh.
Anak, soal mama nggak bisa aku, karena aku ngebayangin ke aku. Aku ngebayangin apa yang terjadi sama anak orang, aku ngebayangin amit-amit menimpa anakku. Apa yang terjadi dengan mama orang yang udah nggak ada, aku membayangin bagaimana dengan mamaku. Itu aku jadi suka gitu. Kok nggak dilaporin ya bun? Baru sayang. Tak juga di Libas NM kalau udah keluar siap-siap aja. Iya Aisyah, laporin biar jerak. Ya sama bun, kalau aku soal atu dan anak maju paling depan, iya. Ortu dan anak nggak bisa, nggak kuat. Laporin ya bun, kita dukung. Aku akan konsultasi dulu dengan Bang Fahmi, karena nggak logis. Aku rasa dia baru dapat endorse ini orang, aku nggak ngerti mungkin berupa skincare. Dengan bangganya, dengan euforianya itu, aku kasihannya nanti dia bisa nangis ini orang. Kita laporin, kita sebenarnya kasihan lihat dia, tapi maksudnya kita tidak, lu kalau bicara lain kali pakai saringan. Kalau lu dibiarkan bicara begitu, akan banyak lagi orang-orang yang akan menghina mama Nikita Mirzani udah nggak ada. Anaknya yang salah, jangan lu bawa-bawa mamahnya. Kalau ini dibiarin, akan banyak-banyak lagi. Oh, tidak apa-apa menghina mamanya udah nggak ada. Bentar lagi bapaknya udah nggak ada pun kalian bawa-bawa. Ya, harus ada efek jerah. Memang sebenarnya pun aku paham, kayak kita, kalian juga kesel dan kalian juga jijai bajai mani orang, gitu loh, jijai bajai, nggak logik lo, ya, nggak logik. Lu ada di setiap live gue tahu, karena lu masukin nama lu supaya gue sebut-sebut nama lu, gue tahu, tapi nggak pernah gue lakuin karena gue pikir udahlah. Tapi begitu lu bawa, begitu gue tahu tadi malam, gue lihat tadi malam lu bawa mamahnya, sampai ke ban akun gue, ya, saking gue tahannya, gue tahan dari tadi malam, tahu lu bisa hapus. Lu hapus kan postingan lu kan? Lu hapus. Tapi lu gak sadar sudah banyak yang nge-record dan sudah gua lihat tayang di YouTubers. Ya. Dan yang dikirim ke gua juga sudah di-record sama orang, ya. Lu hapus memang lu hapus. Tapi sudah banyak yang nge-record. Terlalu nekat lu di situ. Hanya lu dibayar hanya sepaket krim. Sepaket krim, hanya dibayar sepaket krim, terlalu nekat lu, ya. Aku lihat nggak ada, tapi ada yang bilang masih ada, kirim dong. Yang masih ada kirim ke Gude, di DM ke Gude ya. Jangan sebut nama ya sayang, jangan sebut nama. Tujuannya dia, gue nggak ngerti tujuannya dia. Dia mau viral, oke, lu mau viral silahkan, tidak ada yang salah. Lu mau pansos sama siapapun silahkan, tapi jangan mengarang-arang, jangan mengada-ngada, jangan membawa-bawa orang yang sudah meninggoy. Apalagi tuh mama kandung yang lu hujat, silahkan lu hujat. Selama ini lu hujat apapun gue gak pernah mau komen. Lu hujat apapun silahkan, tapi jangan mamahnya yang sudah meninggoy lu hujat. Lu katakan mamahnya seorang GM, dan lu jelas mengatakan mamahnya Nikita Mirzani seorang jelas lu katakan, bulak-balik lu katakan itu. Lu offset lu sayang, ya, offset lu. Keluar jalur lu, terlalu jauh lu. Walaupun lu hapus. Parah tuh orang sebar hoak waktu RM digerebek di Kempiski, ibunya Niki udah almarhum. Yes, betul. Mamanya almarhum tuh Niki masih belum apa-apa sayang, ya. Ada nggak seorang ibu, anaknya belum bisa apa-apa, belum bisa melakukan apa-apa, bisa ngejoku yang seperti lu bilang, ngejoku mamanya GM, sebut nama Nikita Mirzani, jelas ada undang-undang ITE, jangan sebut nama, dihimbau loh sama undang-undang ITE, jangan sebut nama.
Kalau sebut nama lu melanggar undang-undang, itu dihimbau. Tapi lu dengan gagahnya lu tabrak tuh undang-undang. Dengan gagahnya lu tabrak tuh undang-undang. Ya, terlalu berani lu. Makanya sayang, ya terlalu berani apa terlalu nekat, apa lu sudah gelap mata sehingga lu gak menghiraukan himbauan undang-undang jangan sebut nama. Himbauan dari undang-undang jangan sebut nama, ya. Mami simbol mulutnya robek aja biar bisa diem. Iya keterlaluan bun, keterlaluan. Tolong bun dukung Niki selalu sama Niki, benar Bunda Tessa. Makasih sayang. Pans Ami, buzzer apaan? Kan emang pas digerebek ibunya udah almarhum. Baru datang Mami, iya sayang. Fans Ami sebut apaan? Kok heran? Kok lehernya ini leher gue bukan boneka. Yang kalau gue ngomong leher gue tegang. Gue bukan boneka ya. Gue bukan boneka, oke? Gue bukan boneka, oke? Yang begini jangan dibaca Bu, mohon pas nggak bisa. Ya biarin aja dulu deh. Sekarang nggak usah sebut nama, bisa lapor kok. Sarul bilang sound the ship bisa dilapor. Sandy, Meliana nih kadang orangnya positif. Sekarang nggak usah sebut nama, bisa lapor. Iya. Tuh kan kebaca hade. Iya Gode, assalamualaikum Mami izin gabung. Iya sayang, it's me. Terlepas dari siapapun ibu kita, dia adalah manusia yang paling hebat, malaikat tanpa sayap tuh. Betul. Betul. Ya, maaf ya. Seorang mamanya seorang cur aja pun kita anaknya wajib menghormatin mamahnya, ya. Gak tega dia menyebut mamahnya itu. Lu yang bukan dilahirkan, lu kok enak. Kalau mamah lu ya, Mbok, kalau mama lu digituin, Mbok, atau kalau lu udah meninggoy, anak lu disebut sama orang lu begitu, mau nggak lu? Apa nggak bolak-balik lu di situ? Dikup-kup. Mbok dekil. Tuh Gede itu Mbok dekil. Nggak suka sama orangnya langsung. Nggak suka sama Nikita Mirzani langsung. Gua nggak suka sama Nikita Mirzani karena dia bla 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 bla. Pakai logika. Lebih gue hargai, lebih gue hormatin. Silahkan lu pansos setiap hari, silahkan lu pansos setiap hari, walaupun nggak mengenal dia, lu pansos setiap hari sebut. Gue nggak suka nih kita Mirzani begini. Mungkin kita pun akan melihatnya, oh ya udah, itu prinsipnya lu nggak suka. Terserah lu mau nggak suka, itu prinsipnya lu. Tapi begitu lu mengarang bebas, begitu lu bawa keluarganya yang sudah meninggoy, mamah kandungnya, gue rasa jangankan gue, ya, hampir di sini pun akan kesel. Walaupun sekalipun itu buzer, pasti tidak akan terima itu. Walaupun buzer yang sudah dibeyong, tidak akan terima. Ini permainan TikTok, permainan dunia. Lu bawa orang yang masih hidup, ya. Permainan TikTok ini permainan dunia, bukan permainan dunia alam, bukan permainan dunia lain, bukan permainan dua dunia, ya. TikTok ini hanya untuk orang-orang yang ada di dunia, ya. Lu bawa orang yang ada di dunia, nggak usah lu bawa orang yang udah nggak ada. Lu paham nggak maksudnya? Ini kayak gini nih. Gara-gara mungkin ada yang ngasih dia kuota 2.000, terus ada yang ngasih dia handphone. Begini nih jadinya nih, begini nih, ya. Nggak tahu undang-undang, menabrak undang-undang. Udah diingetin sama undang-undang, jangan sebut nama. Diingetin sama undang-undang, dipanggil oleh undang-undang. Lu kagak terpanggil juga, mungkin lu dipanggil oleh Maha Kuasa baru lu terpanggil. Udah sarapan belum Mami? Yuk, udah sayang, sehat Bunda. ABK saja nggak bisa aja ngutut. Karena dia, kamu belum lihat sih apa yang dia omongin. Dan dia sebut itu berulang-ulang. Jeng belum lihat sih ya apa yang diomongin. Nur, iya sayang, udah keterlaluan sih banget fans Ami. Pokoknya kalau nggak suka sama orang jangan bawa keluarga, hormati keluarganya. Iya betul. Apalagi keluarganya udah nggak ada.
mamah kandungnya lagi. Mungkin pun kalau misalnya abangnya lu bawa, abangnya masih hidup, masih bisa lu minta maaf kalau lu salah. Ini mama kandungnya udah nggak ada, udah meninggoy. Lu kayak gitu, gimana lu minta maafnya? Hah? Bagaimana lu minta maafnya? Lu SOP jobdesk aja bermain TikTok aja lu nggak paham. Nanti kita kasihan sama lu. Tapi kalau lu nggak dikasih efek jerak, lu udah keterlaluan, ya. Dengar ketawa lu aja gue jijai. Sumprit, gue jijai dengan ketawa lu aja, gue jijai. Ya. Dengar ketawa lu aja, aduh ya Allah, jijai gue. Pakai ketawa lagi lu ngomong itu, pakai ketawa lagi lu. Bener Kak, kasihan Nikmir. Orang itu tidak kenal dengan Nikmir tapi mulutnya jahat banget sampai nikir dalam kidungan. Nggak usah ngatur, pergi aja kalau keganggu. Iya bener Gude. Dari kemarin Gude, anak-anak nyuruh, lihat ini. Kita kan nggak mau kan deh. Kemarin juga lu nggak mau kan? Nggak ah. Gue pikir jangan say, nanti dia naik. Gue pikir biasa-biasa, ya udahlah biasa. Namanya juga dibeong sama paket skincare ya. Udahlah terserah dialah. Gue kira biasa, makanya gue nggak mau nanggepin. Tapi begitu gue di DM ini, gue lihat, udah nggak bisa didiemin. Nggak bisa didiemin. Mungkin dia ini mencari perhatian kita supaya dibahas. Sekarang gue bahas lu. Lu kan mencari perhatian selama ini pengen dibahas. Gue bahas. Nih gue bahas nih ya. Sekian purnama lu mencari perhatian gue untuk dibahas. Ini gue bahas ya. Ya tepuk tangan lu, udah gue bahas lu hari ini. Sesuai permintaan lu, sesuai yang lu mau gue bahas, ini gue bahas. Sesuai permintaan lu, sesuai yang lu mau, ini gue bahas lu. Oke? Gue bahas lu ha. Akun gue ke band ngebahas lu. Tadi peringatan gue bahas lu, sekarang gue bahas lu. Gue bahas lu sesuai permintaan lu, oke? Ya. Seneng lu hari ini gue bahas lu. Biar metong dia pas buat Viti. Yes. Idolaku ini dari dulu, tapi kok masih cantik terus ya. HG. Ngomongin apa sih? Rata baru masuk ya. Sakit hati liatnya. Iya bener Vers Ami. Betul, dari tadi malam gue gak tidur. Gue pengen live tadi malam karena gue baca tuh jam 12:30. Tapi gue live siapa yang muncul? Jangan-jangan karena kita kan ngomongin orang yang sudah almarhum, alhamdulillah udah di surga. Ya nggak mungkin gue ngomongin tengah malam. Makanya pagi-pagi gue bangun, gue omongin. Nggak ada kasihan Bun, ketawa kayak kaleng rombengan. Iya, ketawanya aja kita, aduh enek banget nggak sih? Makanya dia masuk pun di tempat gue deh. Gue tahu dia pancing-pancing untuk gue sebut nama dia. Gue nggak pernah. Dari berapa bulan lalu gue nggak pernah mau sebut namanya. Karena gue tahu dia yang menggiring gue untuk sebut nama dia. Gue nggak pernah mau. Di saat rame-ramenya orang komen di situ dia sebut nama dia. Oh nggak pernah mau gue sebut. Tapi kali ini berhasil permintaan lu selama ini berbulan-bulan untuk gue sebut nama lu. Gue bahas khusus topik hari ini khusus buat lu. Pagi-pagi ini gue bahas topik khusus buat lu mbok-mbok ya. Ya, berhasil apa yang lu minta. Ya. Aduh. Coba ya, lu hapus itu Viti. Ada ribuan Viti yang sudah ke save, yang lu hina-hina mama ibu kandung dari seorang yang lu hina selama ini, yang gak bisa membalas apa yang lu hina. Karena orang itu tidak level sama lu, tidak mau membahas lu. Tapi lu singgung maknya yang udah gak ada, dan lu bikin fitnah di situ. Di situ lu tunggu ya. Lu tunggu sayang. Ya sayangnya lu tunggu. Gua minta, lu minta permohonan. Lu buat permohonan maaf lu. Klarifikasi nama seorang mama dari Nikita Mirzani. Tolong klarifikasi. Ya. Lu bikin permintaan maaf. Lu tayangin. Tolong lu klarifikasi nama baik seorang ibu kandung dari Nikita Mirzani. Tolong lu klarifikasi ya mbok.
Bener juga ya deh. Mami Ami, makasih ya fans Ami. Aku tadi pakai AI jadi ini ya. Iya Gude, betul. Tapi itu ya, lu bikin permintaan maaf. Lu bikin permintaan maaf, lu tag fans-fansnya Ami, lu tag Gude, lu tag, terserah mau lu tag siapa. Lu udah keterlaluan. Habis kata-kata buat lu. Waktu lu dulu hina-hina RM aja, gua aja udah bingung mau bilang apa ke lu ini. Kata-kata apa yang pantas buat gua ke lu. Nggak gua lakuin karena gua diem. Nggak pantas ya. Nggak pantas kamu menghina sedemikian rupa tanpa melihat, maaf ya, tanpa melihat penampilan kamu ya. Maaf, sorry, maaf. Jadi gua omong nih semua. Tanpa lu lihat penampilan lu, tanpa lu cek penampilan lu fitnah, lu hina sedemikiannya. Tanpa lu merasa ada kepantesan di situ. Tanpa merasa lu ada kepantesan, pantes nggak lu menghina sedemikian rupa. Fiti lu semua menghinanya keterlaluan dengan ketawa kuntil lu itu, ya Mbok. Dengan ketawa kuntil lu itu, Mbok. Mungkin kuntil pun terhina dengan ketawa lu. Ya. Ini kata-kata yang udah di luar Nurul ini. Kuntil terhina dengan ketawa lu. Ya, tapi lu merasa ketawa lu kayak kuntil. Ada di Ratu Gosip tuh Fitinya. Nah, ada tuh Good Day. Jangan sebut lama ya. Jangan sebut lama ya, say. Nggak usah sebut nama sayang, nggak usah sebut nama ya. Kalian tahu, kalian cari ada di Tubes ada, nggak usah sebut nama ya. Dia jelas banget menyebut nama Nikita Mirzani berulang-ulang, ya. Dia selama ini kepingin banget dia diangkat, udah kita angkat hari ini, khusus hari ini kita angkat dia, ya. Kepingin banget selama ini, pengen banget diangkat, kita angkat, kita ikutin, oke? Gue mohon lu bikin klarifikasi 2 kali 24 jam. Klarifikasi permintaan maaf lu. Sudah menyebut dan memfitnah seorang ibu kandung dari artis Nikita Mirzani yang sekarang lagi ada dalam penahanan dan tidak bisa membela dirinya. 2 orang yang tidak bisa membela dirinya, seorang Nikita Mirzani yang masih ada tidak bisa membela dirinya, dan seorang ibu kandung dari Nikita Mirzani yang tidak bisa membela dirinya karena ibu tersebut sudah tidak ada, sudah lama. Dan itu yang lu fitnah. Tolong 2 kali 24 jam lu bikin permintaan maaf. Ya. Ini udah nggak bisa ditolerir. Kalau lu masih pansos dengan orang yang masih ada, silahkan. Tapi begitu lu pansos sama orang ibu kandung, ibu-ibu, emak-emak, pansos dengan orang yang sudah meninggoy, ibu kandung dari seorang Nikita Mirzani, di situ sudah tidak ada kata maaf buat lu. Sudah tidak ada lucu-lucuan lagi buat lu. Mungkin selama ini lu merasa lucu. Mungkin selama ini lu merasa keren. Mungkin selama ini lu merasa hebat. Karena dari mulut lu sudah bisa mengata-ngatain, membahas, menghina-hina seorang Nikita Mirzani. Dan kemarin kita tidak peduliin. Tapi saat ini lu offset, menghina mama, memfitnah. Offset lu sayang. Ya, udah gak bisa tolerir. Karena gue seorang anak. Gue seorang anak yang mamanya pun udah gak ada. Udah almarhum. Gue akan merasa begitu lu hina mama orang yang almarhum, gue merasa mama gue juga jika digituin bagaimana. Ya.
Mama kita aja dia lagi mempertanggungjawabkan ke Allah, ya, mempertanggungjawabkan ke Tuhannya. Di situ lu sebut-sebut, lu fitnah-fitnah, ya. Gue merasa bagaimana jika mama gue digituin, ya. Kalian pun di sini akan merasa bagaimana jika mama kalian sudah nggak ada digituin. Gila. Gue tunggu permintaan maaf lu. Lu bisa minta maaf. Mungkin lu bisa sampaikan ke anaknya. Kalau ke mamah kandungnya Nikita Mirzani, itu urusan lu sama Allah. Karena mamanya pun tidak bisa maafkan lu. Karena mamanya sudah gak ada, sudah terbaring. Ya, mungkin lu bisa minta maaf ke Allah. Berat. Memfitnah orang yang udah gak ada tuh berat, sayang. Ya, berat, sayang. Memfitnah orang yang udah gak ada. Gak ada hati lu. Semusuh-musuhnya gue sama musuh gue, sebenci-bencinya gue. Dulu gue 6 tahun benci banget sama Nikita Mirzani, dan Nikita Mirzani pun benci banget sama gue. Tapi Nikita Mirzani tidak pernah menghina mamah gue, dan gue pun tidak pernah menghina mamahnya. Kita musuhan langsung loh. Nikita Mirzani yang kalian bilang segitunya tidak pernah menghina mama gue. Dan gue tidak pernah menghina mama Nikita Mirzani. Kami musuhan 6 tahun, gontok-gontokan. Setiap status hujat-hujatan. Tidak pernah kita tergerak untuk menghina seorang mama kandung yang sudah melahirkan. Kamu kenal aja enggak? Tahu aja enggak? Kok bisa hati kamu segitunya? Memfitnah ibu yang sudah tidak ada. Memfitnah ibu yang sudah terbujur. Memfitnah ibu yang lagi mempertanggungjawabkan keadaan dirinya kepada Tuhannya. Bisa kamu lakukan. Hanya karena kamu dibayar dengan sepaket skincare. Begitu. Dibayar dengan sepaket skincare, bisa kamu tega melakukan memfitnah seorang ibu kandung yang sudah gak ada. Aduh. Udah gak ngerti ngomong apa. Tingkah lu, kelakuan lu sudah di luar nalar orang yang jika orang itu merasa dirinya masih waras, itu di luar nalar. Apa yang dilakukan lu di luar nalar. Dan di luar kemanusiaan, pasal ada kemanusiaan dari Pancasila. Di luar nalar lu. Gua gak ngerti tujuan lu apa. Gua gak tahu tujuan lu apa. Lu pertanggungjawabkan omongan lu. Lu pertanggungjawabkan omongan lu. Di situ lu melanggar pasal. Lu sebut nama asli. Nikita Mirzani, setahu gue nama aslinya Nikita Mirzani. Lu sebut nama aslinya. Lu langgar undang-undang untuk tidak menyebut nama. Lu langgar undang-undang, ya. Dan lu langgar juga hukum agama untuk tidak menyebut kejelekan, keburukan orang-orang yang sudah nggak ada. Justru kita doakan. Hukum agama lu labrak, lu tabrak. Apalagi nih? Hukum agama lu tabrak, hukum dunia lu tabrak, 2 hukum lu tabrak di sini. Gue udah nggak tahu, nggak bisa ngomong.